Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat pagi semuanya ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Di detik-detik terakhir di akhir bulan Juni sekaligus di akhir semester ya. Karena ini menjadi jawaban nantinya apakah kalian sudah mempersiapkan itu dengan baik ya untuk persiapan UAS ya. Bagaimanapun ini menjadi hal yang harus kalian prioritaskan ya kalau memang tidak ingin tertinggal ya, karena sebetulnya ini menjadi bagian yang harus bisa menjadi motivasi ya untuk kalian, karena kan semester depan seharusnya kalian sudah fokus ya untuk kegiatan yang menjadi finishing ya untuk di semester terakhir ya, ini PKL dan tugas akhir ya. Namun kalau memang ada mata kuliah yang belum clear ya, itu harus segera di-clearkan agar jangan sampai ada yang tertinggal ya, atau ada yang tidak bisa menyelesaikan sesuai pada waktunya. Baik, untuk pertemuan kita hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di pengantar ya, bahwasanya kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara pembuatan obat tradisional yang baik ya, atau yang dikenal dengan CPOTB ya. Itu sebuah singkatan atau kepanjangannya adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kenapa sih harus dituntut baik dan benar gitu ya? Ya agar hasilnya juga baik dan benar sesuai dengan mutu yang diharapkan. Karena mengingat obat tradisional ini kan sifatnya memang empiris ya, artinya memang tidak seperti obat-obat konvensional, yang mana dalam proses pembuatannya itu masih banyak yang manual ya, masih banyak yang sifatnya sederhana, namun bukan berarti tidak diperhatikan dari segi proseduralnya, terutama jika ingin mengembangkan ini dalam skala industri ya. Nah, tentunya kita harus sudah paham terlebih dahulu, dan saya yakin kalian juga sudah paham lah ya, artinya sudah bisa dipelajari dari materi-materi sebelumnya bahwasanya obat tradisional ini kan macam-macamnya banyak ya. Ada yang masih dalam bentuk jamu ya, ada yang sudah dalam bentuk eh, obat terstandar ya, dan fitofarmaka. Nah, semua tergantung dari bagaimana proses dalam pembuatannya. Nah, sekarang kita akan belajar berkenaan dengan bagaimana cara pembuatan obat tradisional yang baik gitu ya. Oke, sebagai pendahuluan saya ingatkan lagi ya, ini sebetulnya setiap kali saya kuliah itu selalu saya sebut berulang-ulang gitu ya, agar kalian tidak kehilangan konsep dalam mempelajari materi ini dan tidak akan kehilangan definisinya ya. Jangan sampai nanti kalian sudah mengikuti mata kuliah obat tradisional tapi tidak ngerti ya, apa sih obat tradisional itu gitu. Nah, ya tentu obat tradisional di sini seluruhnya, apapun jenisnya ya, sesuai dengan penggolongannya yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, produk ini harus berasal dari bahan alam. Itu keyword yang pertama. Ya. Jadi kalau nggak dari bahan alam ya tidak masuk dalam kategori obat tradisional. Gitu. Bahan alam ini kan sifatnya umum ya, artinya tidak secara spesifik hanya dari tumbuhan saja, tapi semua yang bersifat bahan alam dan itu memang secara kode etik bisa dimanfaatkan. Ya, misalkan dari tanaman, dari hewan, kemudian dari mineral ya, yang memang itu diperuntukkan untuk apa? Untuk kesehatan begitu. Ya meskipun tidak semua makhluk hidup atau bahan alam itu bisa dijadikan sumber produk gitu ya, atau bahan bakunya. Makanya kita kembalikan ke kode etik tersebut, layak atau tidak bahan alam tersebut digunakan ya. Yang tentunya bahan alam yang memiliki kandungan yang spesial ya, artinya ada khasiat yang diharapkan ya, yang mana kita ingin mengambil sesuatu yang ada di dalam bahan alam tersebut. Ya, tapi sifatnya kalau untuk obat tradisional beda ya dengan obat konvensional. Kalau obat konvensional dia sifatnya sudah spesifik, ya tunggal biasanya. Tapi kalau obat tradisional justru malah tidak dikategorikan tunggal, dia beragam. Jadi di dalam
bahan alam yang kita gunakan, baik itu sifatnya hanya satu bahan alam atau beberapa bahan alam, itu kandungannya beragam. Ya, sehingga dalam hal ini memang tidak bisa dispesifikkan untuk menyembuhkan hanya dengan satu penyakit saja, ya. Tapi biasanya ini bisa bermacam-macam jenis penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat tradisional tersebut, ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana obat tradisional, mana obat konvensional, ya. Nah, tentunya dalam hal ini harus ada yang bisa menjamin, ya, menjamin mutu dari obat tradisional tersebut, ya, yang ini kaitannya dengan hasil produknya nanti, ya. Jangan sampai nanti tujuan kita untuk memulihkan kesehatan seseorang atau masyarakat gitu ya, atau ingin memberikan apa namanya, imun booster gitu ya, menjaga imunitas, tapi justru malah sebaliknya. Nah, ini hal yang harus di minimalisir paling tidak ya, atau dihilangkan kalau bisa. Artinya dalam hal ini harus diusahakan dalam proses pembuatannya itu jangan sampai tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, ya. Jadi harus lebih memperhatikan ya bagaimana sih persiapan bahan bakunya, kemudian proses pembuatannya atau yang kita kenal dengan proses produksinya. Nah, kalau kita berbicara masalah produksi, ini kan tidak hanya sebatas bahan bakunya saja, tapi semua sarana dan prasarana yang mendukung itu harus disesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam proses pembuatan obat tradisional, ya. Ini terutama untuk industri ya, industri yang memang akan dikomersialkan ya. Jadi harus hati-hati betul dan memang dalam hal ini ada pemantauan secara khusus ya, ada registrasinya atau ada izinnya seperti itu. Nah, tadi saya menyampaikan khususnya memang untuk industri ya, karena prinsip industri obat tradisional ini tuh ya harus sesuai dengan tujuannya begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya money oriented gitu ya, hanya tujuan supaya mendapatkan benefit atau keuntungan, tetapi bagaimana itu bisa memberikan kelayakan yang baik ya untuk bisa digunakan oleh masyarakat yang tentunya yang memenuhi syarat. Syaratnya ya apa? Ya kaitannya dengan proses pemulihan kesehatan, ya, kaitannya dengan kesehatan. Ya. Nah, untuk memenuhi syarat itu ya, nah ini memang tidak bisa kalau tidak ada proses pantauan ya. Jadi harus ada dokumen-dokumen yang mendukung ya, yang memang itu nanti akan dikeluarkan ya sebagai izin edar dari produk tersebut ya, atau yang kita kenal dengan registrasi. Nah, sebetulnya tujuan ini baik ya untuk semua ya. Intinya sih ingin tidak menimbulkan risiko yang membahayakan gitu ya, yang nantinya bagi pengguna atau konsumen itu akan menimbulkan berbagai risiko-risiko yang kaitannya dengan kesehatan ya, yang misalkan tidak aman ya, kemudian kualitasnya rendah dan tentunya itu akan menjadi tidak efektif ya untuk kesehatan. Nah, ini harus dihindari. Jadi memang harus sesuai dengan protap-protap yang sudah ditentukan ya. Nah, sebagai landasan umum ya, landasan umum terkait dengan pengembangan obat tradisional ini, yang pertama kita harus pastikan dulu ya, obat tradisional yang akan dibuat itu harus orientasinya itu kaitannya dengan kesehatan. Ya, itu yang pertama dulu. Baik itu hanya untuk menjaga kesehatan atau treatment ya, yang sebetulnya tidak sakit tapi hanya ingin menjaga kesehatan, atau dalam kondisi sakit kemudian ingin disembuhkan atau diobati dan memulihkan kesehatan. Jadi orientasinya ke situ. Jadi kalau obat tradisional yang tidak terorientasi ke situ ya tidak bisa kita sebut sebagai obat tradisional. Nah, tentunya dalam hal ini untuk mencapai mutu tersebut ya perlu dilakukan langkah-langkah ya, cara-cara tertentu agar ya obat tradisional itu senantiasa aman ya, tentunya bermanfaat dan berkualitas. Jadi tiga hal ini yang harus dijaga ya, tiga hal ini yang harus diprioritaskan. Kalau masalah benefit atau keuntungan itu akan mengikuti. Ya, ketika masyarakat sudah mempercayai suatu produk tertentu,
Tidak perlu kita mengumbar-ngumbar janji, mereka sudah merasakan buktinya sendiri gitu ya. Oh, ternyata memang ini semua memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Maka mereka akan mencari-cari ya, bukan kita yang mencari-cari sebagai pelaku usaha ya. Nah, untuk menjaga keamanan itu semua tentunya tidaklah mudah ya. Ini sudah saya sampaikan di materi-materi sebelumnya. Harus ada standarisasi dan lain-lain, ada pengujian praklinis, ada ujian klinis, itu harus menjadi penunjang atau data penunjang yang memang harus dilampirkan sesuai dengan ajuan izin edar yang akan kita terapkan. Apakah hanya sebatas jamu, apakah obat herbal terstandar atau fitofarmaka, karena semuanya memiliki syarat-syarat tersendiri ya. Nah, tentunya kalau dalam proses produksi ini ya kita tidak bisa hanya melihat dalam satu sisi ketersediaan bahan bakunya saja, tetapi bagaimana prasarana yang mendukungnya ya. Misalkan seperti bangunannya ya, prosedurnya, pelaksanaan dalam proses pembuatannya, ini kaitannya dengan person ya atau orangnya ya sebagai yang melakukan kegiatan tersebut ya, peralatannya. Nah, jadi tidak boleh sembarangan tuh menggunakan peralatan-peralatan yang tidak terstandarisasi juga ya. Jadi apakah hanya sebatas ini? Ya tidak. Bagaimana ketika produk itu sudah jadi, lalu proses pengemasannya pun juga harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ya, jadi dalam hal ini tidak hanya satu hal saja yang diperhatikan, tetapi seluruhnya itu harus saling mendukung gitu ya, agar produk yang dihasilkan itu akan berkualitas seperti apa yang diharapkan. Ya, ini sebagai landasan umum ya dalam pengembangan obat tradisional. Nah, kemudian istilah CPOTB yang tadi sesuai dengan judul kuliah kita hari ini ya, itu sebetulnya CPOTB itu singkatan ya, bukan sesuatu yang itu istilah yang berbeda dengan panjangannya ya. Jadi CPOTB ini adalah cara pembuatan obat tradisional yang baik gitu ya. Yang baik di sini tuh maksudnya yang bagaimana sih? Ya tentunya diikuti dengan pengawasan yang sifatnya itu menyeluruh ya, yang tujuannya untuk menyediakan obat tradisional yang memenuhi persyaratan yang berlaku. Kita tidak bisa lepas dari peraturan-peraturan yang kaitannya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, atau kita kenal sebagai BPOM. Nah, di sini sudah ada persyaratan dasar yang dikeluarkan oleh peraturan BPOM ya. Ini tahun terupdate-nya adalah tahun 2011 tentang persyaratan teknis CPOTB. Jadi semuanya ini tuh sudah ada yang mengatur. Jadi sebetulnya kita sebagai pelakunya atau kalian nanti ketika sudah mendapatkan legalitas menjadi seorang teknik farmasi ya, apa sekarang bukan TTK ya. Kalau dulu kan namanya TTK, sekarang itu tenaga vokasi farmasi. TFV, EV artinya dalam hal ini ada perbedaan meskipun dalam realnya itu ya sama gitu ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda. Ya ini teknis tenaga vokasi farmasi. Ya. Nah, ini secara rinci itu dalam peraturan tersebut ya sesuai dengan nomornya yang tertera pada layar itu ya. Ini menetapkan persyaratan teknis ya yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan obat tradisional. Ya. Tujuannya itu tadi ya sudah berkali-kali disebutkan untuk menjamin mutu, keamanan dan hasil. Jadi sebetulnya kita tidak bisa lari dari apa namanya syarat yang telah ditetapkan begitu, atau kita buat-buat sendiri itu tidak bisa ya. Jadi semua itu ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi ya sebagai syaratnya, kemudian nanti akan ada legalitas ya atau registrasi yang sudah didaftarkan dan kita akan mendapatkan izin ya kalau memang itu sudah layak untuk diedarkan. Nah, apa saja sih yang ada di dalam peraturan BPOM tersebut ya yang kaitannya dengan persyaratan teknis gitu ya CPOTB.
Di sini saya sampaikan tidak seluruhnya ya, tapi hanya poin-poinnya saja. Kalau seluruhnya itu ada di peraturannya sendiri, ada filenya tersendiri ya. Tapi paling tidak di sini saya coba merangkum dari apa sih yang ada di dalam peraturan tersebut yang itu kaitannya dengan teknisnya atau pelaksanaannya ya. Yang jelas dalam proses pembuatan obat tradisional ini tuh tidak boleh tidak jelas ya, atau ambigu ya. Jadi harus betul-betul jelas ya, detail ya, dan kemudian dikaji secara sistematis ya, itu berdasarkan dari pengalaman masyarakat ya, yang kita kenal dengan empiris itu tadi, dan mampu dibuktikan secara ilmiah, secara konsisten. Maksudnya konsisten tuh di sini gimana sih? Konsisten itu artinya tidak berubah. Jadi kalau misalkan diujikan di suatu wilayah ya oleh sekelompok orang, itu nanti hasilnya juga tidak akan berbeda ketika diujikan di wilayah yang lain. Jadi harus ragam. Makanya itu penting sekali kalian harus bisa memastikan ya bahan baku yang digunakan itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi identitas dari bahan baku tersebut. Jangan sampai nanti kita mengklaimnya itu adalah jahe misalkan, mau karena mau bikin produk minuman serbuk jahe ya misalkan ya. Ternyata itu bukan jahe, ya itu mirip. Nah itu nggak bisa seperti itu. Kita kalau mengklaim itu adalah tanaman jahe harus ada pembuktian secara identifikasi taksonominya, kemudian determinasinya yang memastikan betul-betul bahan baku yang digunakan itu adalah jahe. Nah ini jangan sampai tidak seperti itu. Nanti hasilnya tidak akan konsisten. Ya. Kemudian yang kedua menghasilkan obat tradisional yang memenuhi syarat ya, mutunya, spesifikasinya ya yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini dalam proses pembuatan itu yang harus dipantau ya, karena ada pengawasannya. Kemudian sarana prasarananya itu kalau memang sangat diperbutuhkan itu harus ada ya. Kalaupun memang harus diganti dengan yang lain, itu harus ada pemvalidasian yang secara signifikan. Jadi tidak boleh kita membuat-buat sendiri sesuai dengan kemauan kita sendiri. Apalagi ini kaitannya dengan modal ya, karena ingin dapat benefit yang besar tapi modal sedikit. Nah itu repot ini. Akhirnya akan berdampaknya adalah menurunkan dari obat tradisional tersebut. Oke, kemudian yang ketiga, tersedia semua sarana yang diperlukan untuk CPOTP. Tadi saya sebutkan tadi. Apapun yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembuatan obat tradisional ini, ya mau nggak mau harus diadakan. Baik itu dalam bentuk bahan bakunya, kemudian dalam bentuk sarananya, prasarananya, itu harus lengkap. Fasilitas-fasilitasnya itu sudah tertera di peraturan tersebut. Jadi apa saja yang harus ada, tempatnya bagaimana, itu sudah tertera. Artinya tidak perlu kita pusing lagi untuk menjabarkan lagi dengan anggapan-anggapan kita, karena semua sudah tertuang dengan jelas. Nah, kemudian prosedur. Nah, prosedur ini harus jelas juga, jangan ambigu, karena prosedur ini kaitannya dengan langkah-langkah kerjanya, yang itu dalam bentuk instruksi. Ya. Nah, artinya harus menggunakan bahasa yang jelas. Ya. Ada beberapa industri yang sudah menggunakan bilingual ya, jadi ada yang pakai instruksi bahasa Indonesia, ada yang pakai instruksi bahasa Inggris. Nah itu yang direkomendasikan malahan ya, tetapi bukan berarti hanya kita saja yang tahu. Gitu ya. Jadi orang lain pun juga tahu dengan bahasa tersebut. Dan kita menghindari menggunakan bahasa lokal ya, karena bahasa lokal ini hanya kita saja yang berada di wilayah tersebut yang tahu, sedangkan di wilayah lain bahasanya berbeda begitu ya lokalnya, nah itu nggak akan tahu. Yang kelima, nah di sini operator ya, operator itu akan dibutuhkan sekali ya dalam proses pelaksanaan, karena kan di situ melibatkan alat-alat ya, alat-alat yang memang diperlukan dalam proses pembuatannya. Nah ini nggak boleh sembarangan orang ini ya, nanti hasilnya akan
kacau gitu ya. Ibarat kata seperti laboran lah ya, di lab gitu. Laboran itu ya harus laboran yang memiliki skill untuk mengoperasikan alat-alat yang ada di laboratorium. Sama operator pun juga begitu ya, harus bisa menjalankan prosedur yang benar ya. Kemudian yang keenam, nah pencatatan itu dilakukan secara manual ya dengan alat-alat pencatat selama pembuatan yang itu menunjukkan semua langkah-langkah yang disyaratkan dalam prosedur ya, dalam bentuk instruksi itu. Jadi ini harapannya sih terpantau itu ya step by stepnya ya, nggak beda kayak kalian praktikum itu kalau ada satu langkah ke skip pasti akan mempengaruhi hasil. Apalagi langkah itu sesuatu yang tidak boleh dilewatkan sebelum langkah berikutnya. Nah, ini juga sama. Jadi harus secara manual itu dicek satu-satu. Ini sudah belum, ini sudah belum, ini sudah belum ya. Jadi ini memang langkah-langkah yang sebetulnya sudah biasa kalian lakukan di perkuliahan ya, paling tidak melatih kedisiplinan gitu. Jangan sampai Allah yang penting proses jalan, Allah yang penting ada hasil. Ya kalau cuma seperti itu ya ibarat kata buat apa kita belajar terkait kedisiplinan dalam proses prosedural ya. Jadi harus namanya prosedur itu alurnya jelas ya. Dari A ke B, B ke C, C ke D, nggak boleh A langsung itu nggak boleh ya karena kita melewatkan beberapa tahap yang itu penting dalam proses pembuatannya ya. Kemudian yang ketujuh ya. Nah, untuk catatan pembuatan ya termasuk distribusinya ya, itu memungkinkan penelusuran riwayat ya, riwayat batch secara lengkap ya. Artinya dalam hal ini tuh kan kalau pembuatan produk itu kan tidak hanya satu kali ya, pasti kan ada beberapa batch-batch yang harus dilakukan secara bertahap gitu ya. Jadi dalam hal ini jangan sampai ada perbedaan apa namanya proses. Makanya perlu ditelusuri dulu riwayatnya, jangan sampai nanti ada yang berbeda. Nah, kemudian tidak hanya itu, dari segi penyimpanan ya, kemudian distribusinya itu dapat memperkecil risiko ya terhadap mutu dari obat tradisional ya. Kemudian tersedia penarikan kembali ya batch dari obat tradisional. Dan ini tentunya harus ada penelaahan lebih lanjut ya, artinya ada kesalahan apa di dalamnya ya, atau keluhan apa dari produk tersebut yang kurang pas gitu ya, pasti ada kesalahan di situ, maka harus ditelusuri satu persatu. Ya jangan sampai nanti terulang di batch-batch berikutnya. Ya. Nah kemudian penyebab dari cacat mutu itu diinvestigasi, digali lagi gitu ya. Ada apa ini kok bisa terjadi hal demikian sehingga tidak lolos dalam QC-nya atau quality control-nya. Misalkan, loh kok produknya ada cemaran ya? Kok ada kandungan logamnya ya? Kok ada bakterinya ya yang melebihi batas minimal? Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres ini di setiap batch-nya. Nah, itu ditelusuri satu per satu. Ya memang kalau industri kan bikin produknya nggak cuma satu dua item ya, banyak gitu ya. Mungkin kalau mikirnya, aduh rugi besar ini ya, pasti mikirnya udahlah jual-jual aja gitu kan. Tapi kan kita kembali lagi, tujuannya untuk memberikan manfaat yang meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat, bukan justru menurunkan derajat kesehatan dari masyarakat. Ya mau nggak mau kita harus berpikir apa namanya disiplin gitu ya. Jadi kalau memang sudah tahu produknya itu tidak layak ya jangan diteruskan, tapi dikaji ulang. Jangan sampai nanti produk berikutnya mengalami hal yang sama. Nah, ini semua sudah diatur secara spesifik ya di peraturan BPOM tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan sarana dan prasarana ya yang sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan ya nomor sekian-sekian itu. Bahwasanya memang dalam proses pembuatan obat tradisional itu ya tidak hanya melulu tentang penyiapan bahan bakunya saja, tapi banyak hal yang harus kita persiapkan. Ada 9 yang perlu dipersiapkan dan perlu diprioritaskan. Yang pertama adalah personalia. Ya. Yang kedua bangunan dan ruangan. Yang ketiga peralatan. Yang keempat sanitasi dan hygiene. Ya, kaitannya dengan kebersihan. Ya.
Kemudian yang kelima, pengolahan dan pengemasan. Apakah cukup sampai dikemas? Tidak, ya. Ada pengawasan mutunya. Berkualitas nggak sih si produk ini? Makanya penting sekali dalam industri itu harus ada tim QC-nya atau quality control-nya. Ya, namanya quality control itu kan pengontrolan atau pengawasan kualitasnya atau mutunya. Jadi kalau memang nggak memenuhi syarat, ya jangan dipaksakan untuk diedarkan atau dijual. Ya, nah ini yang perlu iman yang besar, ini iman yang kuat ini ya. Kadang kalau hanya sekedar mengejar keuntungan, orang akan dibutakan dengan hal demikian. Saya sudah mengeluarkan modal banyak ya, udah begitu banyak produk yang dihasilkan ternyata nggak layak secara QC-nya. Nah, itu kalau tidak berhati besar tetap dijual itu ya. Artinya apa? Masyarakat yang akan jadi korban. Dan kepercayaannya pun akhirnya menurun. Dan yang rugi siapa? Ya industri itu sendiri sebetulnya ya. Hanya ingin mendapatkan keuntungan dalam waktu sekejap dengan kondisi yang tidak baik, tapi akhirnya masyarakat sudah tidak percaya lagi dan fatalnya akan ditutup industri itu. Karena menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Ya. Kemudian ada inspeksi diri, ya, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penanganan terhadap hasil pengamatan produk di peredaran. Jadi meskipun sudah beredar, itu tetap harus dipantau. Makanya kan dalam hal ini kadang kita lihat ya di berita-berita TV gitu ya, BPOM melakukan penyidakan terhadap produk-produk yang ada di swalayan, ada di minimarket atau apapun itu ya, kosmetik sih terutama ya, dan makanan begitu. Itu karena ada beberapa yang penjual-penjual yang tidak disiplin ya, memalsukan lah atau yang sudah expired dijual lagi lah dan lain-lain. Sebetulnya sih semuanya kembali ke konsumen ya. Konsumen ini cerdas atau tidak gitu. Satu, kita sudah punya naungan BPOM yang mengeluarkan aplikasi klik ya. Jadi cek dulu itu kodenya. Tapi kadang kan kita ini kalau sudah butuh itu nggak ngelihat itu semua ya. Yang penting ada gitu produk gitu ya. Harusnya kan dilihat dulu kodenya terdaftar tidak di apa klik itu ya. Kemudian lihat kadaluarsanya. Nah sekarang yang terbaru ini kan ini apa namanya berita susu anak-anak ya, yang dalam kemasan itu ada orang nakal ya, orang usil, dia mengganti itu label apa namanya expirednya ya, yang harusnya sudah tidak layak dikonsumsi, dia buat tanggal terbaru lagi. Ya. Nah ini kan bahaya sekali kalau sampai dikonsumsi apalagi anak-anak ya. Nah ini contoh kenakalan-kenakalan masyarakat yang oknum ya, bukan seluruhnya, oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi memang harus kita yang berhati-hati. Kalau sudah tidak ada hal-hal yang mencurigakan, segera disampaikan ya. Apalagi kan kalian sebagai calon tenaga kesehatan ya, itu harus sudah lebih jeli ya ketika memperhatikan hal-hal yang tidak sesuai dengan benarnya. Sudah tahu gambaran benarnya seperti apa, jadi ketika menghadapi sesuatu yang kurang pas itu hati kita itu akan bertanya-tanya ya. Nah ini benar apa enggak sih? Nah, itu. Baik, yang pertama adalah personalia. Nah ini kaitannya dengan personnya ya. Orang yang nantinya akan terlibat dalam proses pembuatannya ya, baik itu dari segi penanggung jawabnya maupun pelaksana teknisnya ya. Yang jelas ya tadi harus sehat fisik dan mental ya. Fisiknya harus kuat, tidak lemah ya, mentalnya juga harus kuat, tidak terganggu ya. Jadi harus yang waras gitu ya. Yang memang secara mentalitinya itu masih terjaga gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Nah, ini tidak boleh sembarangan orang nyomot di jalan suruh ngerjain ini, nggak bisa. Paling tidak adalah yang pernah mendapatkan ilmunya, seperti kalian, ya sudah belajar nih. Nah, nantinya ketika kalian memang mau menjadi pelaku usaha untuk obat tradisional sudah bisa, karena memang punya legalitasnya. Gitu. Kemudian mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan CPOTB. Nah, ini tadi harus dibutuhkan iman yang besar ya, tidak hanya sekedar money oriented. Karena cara pembuatan obat tradisional yang baik ini butuh butuh modal tentu ya,
butuh pengetahuan ya, butuh kesabaran, butuh kedisiplinan ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Nah, dalam hal ini memang sebagai penanggung jawabnya untuk pengembangan industri obat tradisional ini memang bukan orang sembarangan. Ya, artinya memang secara legalitasnya itu harus memiliki ya ini apa apoteker ya. Jadi kita tetap harus mengandalkan ya apa namanya penanggung jawabnya adalah apoteker ya. Nah, di sini apoteker itu sebagai penanggung jawab yang memantau dan melaksanakan ya untuk menyiapkan prosedur pembuatan ya, pengawasan pelaksanaan proses pembuatannya, kebenaran bahannya ya, benar nggak tuh yang dipakai adalah yang dimaksud gitu ya, jangan sampai nanti ternyata itu beda bahan ya, kemudian alatnya dan prosedur pembuatannya. Makanya harus jelas itu ya karena ini. Makanya itu semua harus dipantau ya oleh apoteker. Kemudian kebersihan pabrik atau tempat industri itu juga harus dipantau dengan jelas ya. Dan yang terakhir adalah keamanan dan mutu obat tradisional. Jadi dalam hal ini menjadi bagian yang harus diprioritaskan ya dalam pengembangan obat tradisional yang itu akan diproduksi secara skala besar ya, terutama dalam industri. Oke, selanjutnya yang kedua apa? Bangunan dan ruangan. Ya, meskipun bukan seorang arsitek gitu ya, yang harus paham tentang bangunan, paling tidak tahu syarat-syarat utamanya. Ya, jadi dari segi bangunan dan ruangan pun juga harus memperhatikan dari segi keamanannya, karena jangan sampai nanti mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Yang pertama, kalau kaitannya dengan bangunan itu sendiri ya, jadi bangunan itu didirikan di lokasi yang apa namanya terhindar dari pencemaran-pencemaran lingkungan, makanya kita harus tahu ya AMDAL-nya seperti apa, yang artinya dalam hal ini tuh jangan sampai nanti mempengaruhi kualitas ya, terutama ketersediaan air gitu ya. Airnya diambil dari mana? Nah, itu harus jelas itu. Jangan sampai nanti membawa zat-zat yang itu membahayakan ya ketika digunakan sebagai apa bahan ya, bahan tambahan dalam proses pembuatan obat tradisional ya. Dan tentunya dalam hal ini ada dua apa namanya dua saling ya. Jadi kita juga tidak mau berada di lingkungan yang tercemar, dan hasil dari apa yang kita lakukan di industri itu, terutama limbah, itu tidak mencemari lingkungan gitu. Intinya nggak mau diganggu lah. Saya nggak akan memberikan cemaran, tapi juga saya tidak mau mendapatkan cemaran. Nah, itu harus saling menjaga itu. Karena kalau kaitannya industri memang tidak akan bisa lepas dari apa itu limbah. Ya, pasti ada proses-proses pembuatannya itu pasti mengeluarkan limbah. Nah, itu jangan sampai nanti mencemari lingkungan. Ya. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi. Ya, ini kaitannya dengan personalnya sendiri, bangunannya, dan alat-alatnya semuanya itu harus ada persyaratan hygiene dan sanitasinya, ya kebersihannya lah ya bahasanya. Nah, kemudian tidak hanya dalam satu ruang saja, tapi memiliki ruang-ruang yang terpisah-pisah, meskipun dalam satu bangunan itu ada sekat-sekat gitu ya yang dirancang secara khusus, baik itu dalam bentuk desain dan luasnya gitu ya, tergantung dari apa tahap yang dilakukan ya. Jadi dalam hal ini tidak boleh digabung. Jadi nanti akan ada ruang untuk penyiapan bahannya, kemudian sortasinya itu harus berbeda-beda, sampai dalam proses pembuatannya pun juga harus berbeda dengan ruangan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak boleh dibuka
umum itu ya, semuanya di situ itu nggak boleh ya. Bahkan dari satu ruang ke ruang yang lain itu tidak boleh sembarangan masuk akses. Biasanya nanti akan ada semacam pintu khusus atau apa lubang khusus ya untuk meneruskan dari bahan satu ke bahan yang lain yang sudah melewati berbagai proses perlakuan atau dalam proses pembuatan. Jadi tidak sembarangan dari ruang satu bisa leluansa ke ruang tiga, bisa leluansa ke ruang empat, itu nggak bisa. Jadi orangnya pun juga berbeda-beda, tidak sama. Ya. Nah, untuk penataan ruangnya ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwasanya tidak menimbulkan lintas yang simpang siur. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Yang artinya apa di sini? Agar tidak terjadinya apa? Kontaminasi silang ya. Atau nanti bahan yang harusnya sudah steril karena ada orang yang sembarangan masuk atau bahan itu dibawa lagi ke tempat yang kotor, jadi kotor lagi dia. Ya, artinya dalam hal ini harus disiplin ya ketika sudah melewati satu ruang yang memang itu sudah ada pengolahan, ya tidak boleh kembali lagi ke situ, harus terus. Dan itu pun orang yang berada di tempat itu tidak boleh sembarangan untuk berpindah-pindah tempat sesuka hatinya ya. Habis ini saya mau ke sana aja lah, saya mau, nggak bisa. Jadi harus selesaikan di ruang tersebut. Nanti yang lainnya akan diselesaikan dengan orang yang lain. Ya. Kemudian dinding, lantai, langit-langit setiap ruangan itu harus dibuat rata ya, tidak boleh bergelombang ya. Ya ini sebetulnya syarat bangunan umum ya, rumah kita pun harus rata ya. Kalau nggak rata sulit nanti kita akan melangkah dan akan beraktivitas. Dan bebas dari jamur-jamur, terutama yang di dinding-dinding itu ya, bocor-bocor itu sangat dihindari sekali, dan keretakan-keretakan yang itu memang mengganggu ya, dan mudah dibersihkan tentunya. Kemudian untuk dinding itu sekurang-kurangnya tingginya 150 cm, ini sekurang-kurangnya ya. Tapi kalau ada tinggi orang pegawainya atau stafnya itu lebih dari sini ya nyundul juga ya. Ya paling tidak itu di atasnya kan sekurang-kurangnya ya. Dan kedap air ya. Artinya tidak merembes airnya ya, atau tidak menimbulkan kayak basah gitu ya karena ada proses pencucian di ruang satunya, airnya merembes di ruang duanya. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kemudian ruangan pembuatan dan ruangan penunjang ya, itu seperti ruang administrasi, kemudian toilet ya, ya itu harus bersih, tidak mengganggu atau tidak saling mengganggu lah lebih tepatnya ya. Jadi tidak saling mengganggu dan tidak mencemari dalam proses pembuatan. Nah, dalam hal ini menjadi poin yang harus diperhatikan ya, agar hasilnya pun nanti baik begitu. Jadi proses pembuatan obat tradisional yang baik itu tidak melulu tentang prosedurnya saja, tapi bagaimana sarana dan prasarananya juga diperhatikan. Ya, kalau kita orientasinya hanya prosedurnya saja, nanti kayak dapur umum, ya. Semuanya di situ, cuci piring di situ, motong-motong di situ, masak di situ, nyaji di situ. Wah, itu udah tidak memenuhi syarat ya. Jadi harus sesuai dengan tempatnya masing-masing dan plottingnya masing-masing. Gitu. Kemudian peralatan. Nah, tadi sudah kaitannya dengan bangunan dan ruangan ya. Sekarang peralatan. Peralatannya seperti apa? Yang jelas peralatannya ini bukan yang mudah meleleh, yang mudah luntur, apalagi yang ada cat-catnya gitu ya, yang harus food grade dan memenuhi syarat untuk keamanan ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Kemudian rancang bangun yang tepat sehingga menjamin keamanan ya untuk keseragaman obat tradisional dari batch ke batch ya, jangan sampai nanti tidak konsisten dalam hasilnya. Ya, kemudian ukuran dan kapasitas produksi sesuai dengan jumlah produksinya, ya iyalah ya, kita harus sadar diri kita mau produksi 1000 produk tapi ruangannya mungil, aduh itu kan sangat tidak sesuai ya. Kita sesuaikan skala besar ya tempatnya besar, skala kecil ya tempatnya kecil, tapi tetap harus mengikuti ketentuan sesuai dengan yang sudah disampaikan atau sudah ditetapkan ya. Letaknya sesuai dan tidak mencemari dan mudah dibersihkan ya. Jadi setiap produksi dalam satu hari ketika besoknya mau dipakai lagi itu nggak boleh nggak dicuci itu alat-alat.
Jadi setelah digunakan dalam satu kali produksi harus langsung dibersihkan, ya, tidak menunggu besok, besoknya lagi, karena satu itu akan menimbulkan karatan, ya. Yang kedua akan menimbulkan apa? Mikroba. Yang ada nanti mikrobanya nempel semua, ya, di obat tradisional tersebut. Jadi tidak lolos, ya, di quality controlnya. Nah, ini ada beberapa peralatan minimal. Minimal itu artinya memang syarat wajibnya harus ada, ya. Dan ini minimal aja dasarnya. Yang pertama harus ada timbangan, ya, baik itu ukuran gram maupun miligram. Ada mikroskop, ya, alat gelas sesuai dengan ketentuan, perluan, ya. Kemudian bunsen atau lampu spiritus, ya, bahan kimia untuk uji-uji tertentu yang memang itu diperlukan untuk standarisasi, dan literatur. Nah, ternyata literatur ini pun juga diperlukan, ya, bagi mereka. Jadi secara teknisnya mereka yang melakukan ini nggak perlu puyeng harus ngapalin semuanya, jenis tanamannya, standarisasinya gimana. Semuanya sudah ada di bukunya. Ya, jadi boleh melihat buku, ya. Paling tidak tahu buku mana harus dibuka. Jangan sampai nanti kita bolak-balik tapi nggak ngerti itu ada di situ apa enggak gitu, ya. Ada Farmakope Indonesia, ada Materia Medica Indonesia, dan yang terakhir ada Farmakope Herbal. Ini syarat minimal, ya, harus ada di apa namanya tempat industri tersebut, ya. Kemudian sanitasi dan hygiene, ya. Nah, ini sebetulnya nggak cuma industri, ya, kita kehidupan sehari-hari aja harus dalam kondisi yang bersih, ya. Setiap apapun kegiatan yang mau kita lakukan harus cuci tangan. Setelahnya harus cuci tangan juga. Cuci tangan pun ya tidak hanya sekedar membasahi dengan air, tapi harus menggunakan sabun. Ya, itu sudah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari seharusnya. Jadi bukan hal yang kaget lagi ketika diterapkan di industri gitu. Jadi setiap aspek dalam pembuatan obat itu diupayakan semuanya dalam kondisi yang bersih, ya. Hal ini untuk menjaga atau menjamin kondisi yang memenuhi supaya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, apa saja yang harus dalam kondisi yang bersih itu tadi? Semuanya, ya. Dari personaliannya, dari bangunannya, peralatannya, bahan, proses pembuatannya, dalam proses pengemasannya, pokoknya semuanya itu harus bebas dari cemaran, ya, atau bebas dari kotoran, dan harus dalam kondisi yang hygiene, ya. Jadi ini menjadi bagian yang penting. Kemudian pengolahan dan pengemasan. Nah, dalam hal ini pengolahan ini khususnya bahan baku, ya. Kalau untuk pengolahan itu bahan baku, kalau pengemasan itu produknya. Kalau untuk bahan baku dan bahan pengemasnya, ya, yang akan nantinya akan menjadi packagingnya, yaitu harus memenuhi persyaratan yang berlaku, ya. Nah, tentunya harus ada pengujian-pengujian secara berkala. Jadi sebetulnya dari awal sampai akhir itu harus ada pengujian berkala itu, dari bahan bakunya sampai bahan yang untuk mengemasnya ini harus benar-benar sesuai dengan ketentuannya, tidak boleh sembarangan, ya. Kemudian dilakukan validasi proses, validasi ulang ini berkali-kali. Apa itu validasi? Jadi validasi itu adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan yang digunakan, perlengkapannya, prosedurnya, apapun kegiatannya itu sudah sesuai, ya, dan layak gitu, ya, senantiasa untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi itulah pentingnya adanya validator, ya, ngecek ulang. Jadi ceknya itu tidak cuma di awal saja, tetapi secara kontinu, ya, prosesnya itu harus divalidasi. Nah, kemudian tidak ada pencemaran, ya. Pencemaran ini secara apa saja? Biologi, kimia, fisika itu harus bebas. Secara fisik tidak mengandung apa yang sifatnya itu bisa mengganggu atau bisa menyebabkan penurunan, ya, dari kualitasnya. Kimia tidak boleh ada bahan-bahan kimia yang itu toksik, ya, yang bisa menurunkan kualitas tentunya. Yang kemudian yang biologi apa? Tidak ada mikroba-mikroba yang patogen. Kan setiap pengujian, ya, terutama yang mikroba, ini nanti akan dilihat, ya,
bakterinya apa, terutama yang patogen. Itu nanti akan ada standarnya, ada batas minimalnya ya. Sampai kalau melebihi batas yang telah ditentukan berarti tidak layak untuk diedarkan atau tidak layak untuk dikonsumsi ya. Karena kalau sampai dikonsumsi justru akan menimbulkan episode baru ya, penyakit baru lagi nanti ya. Jadi bukannya nambah sembuh malah nambah parah gitu. Kemudian yang selanjutnya jangan lupa ada nomor kode produksi ya. Jadi nomor kode produksi ini ditetapkan secara mantap ya, tidak boleh berubah. Karena apa? Karena ini akan memudahkan untuk penelusuran kembali. Ini produknya ini produksinya di tanggal berapa karena ada kodenya itu. Nanti berarti akan tahu produk-produk mana yang secara bersamaan diproduksi dalam hari yang sama atau dalam tanggal yang sama. Jadi kalau misalkan ada ya kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, penarikan bahan penarikan apa namanya produk itu sudah tahu dari kodenya itu. Berarti kode ini jangan dikonsumsi karena ini dibuat dalam waktu yang sama. Nah, sehingga mudah untuk ditelusuri. Kemudian pengolahan ya, ini hindari kontaminasi silang tadi saya sudah jelaskan di awal. Jangan sampai nanti ada sesuatu yang sifatnya dibuat barbar gitu ya. Umum semuanya, di situ semuanya campur aduk semuanya enggak ya. Tapi semuanya terpisah dari step by step-nya. Pengemasan ya, ini dicek betul ya kebenarannya seperti apa. Penyimpanan itu harus teratur dan rapi dan menerapkan FIFO ya. Jadi harus berdasarkan apa namanya tanggal pembuatannya seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti tanggal pembuatannya itu di awal itu nanti dijualnya di akhir ya. Tetap harus diutamakan dulu yang awal itu sampai habis ya. Baru nanti yang terakhir disusulkan. Jadi untuk menghindari supaya tidak menjual barang-barang yang expired gitu ya. Jadi yang dibuat duluan itulah yang dijual duluan. Masuk suaranya. Kemudian pengawasan mutu ya. Nah, ini harus ada pemantau ya, pengawas ya. Apoteker itu salah satunya memantau itu semua ya. Jadi dilakukan agar obat tradisional itu yang dibuat senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku ya. Dilakukan terhadap bahan baku ya, bahan pengemasnya juga, proses pembuatannya ya, produk ruahan dan produk jadinya itu semuanya dikontrol ya. Jadi tidak boleh terus skip satupun ya. Oh, kami sudah melakukan pengawasan mutu dari bahan baku, tapi bahan pengemasnya enggak. Nah, kan itu fatal kalau misalkan nanti bahan pengemasnya ada kontaminasi, ya sama aja kan dia berkontak dengan produknya. Berarti produknya akan ikut tercemar. Kemudian inspeksi diri. Apa itu inspeksi diri ya? Jadi inspeksi diri itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek mulai dari pengadaan bahan hingga pengemasan, pokoknya dari awal sampai akhir ya. Dan penetapan tindakan perbaikan ya. Kalau memang ditemui ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Jadi harus telusuri dan tidak boleh terulang di batch selanjutnya. Yang ini tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk memenuhi syarat CPOTB ya. Kemudian inspeksi diri ini dilakukan secara berkala ya. Jadi dilakukan agar rangkaian pembuatannya selalu memenuhi CPOTB dan tentunya kalau ditemui adanya kelemahan-kelemahan yaitu harus segera diperbaiki. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Dokumentasi, nah di mana-mana dokumentasi ini menjadi bagian yang urgent ya, tidak boleh ditinggalkan ya, walaupun tuh hal sekecil apapun harus terdokumentasi dengan baik ya. Itu berupa catatan tertulis ya, baik itu terkait formula formula dari obat tradisionalnya, prosedurnya ya yang kaitannya dengan instruksi-instruksi kerjanya atau apapun itu yang berhubungan dengan pembuatan obat tradisional itu harus tertulis dengan jelas, terdokumentasi ya. Jadi instruksi yang menyangkut pembuatan obat tradisional itu dilakukan secara tertulis dan jelas, bahkan terpotret dengan baik ya. Jadi tidak akan berubah setiap sesinya.
Nah, sistem dokumentasi ini harus dapat menggambarkan riwayat lengkap setiap tahap ya. Jadi kegiatan dapat ditelusuri kembali ya produk dari setiap batch ke batch-nya yang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sebetulnya sudah ada ya format khusus dokumentasinya yang memang itu sudah menjadi ketentuan dari BPOM. Ya kita tinggal mengikuti aja dan tinggal mengisi saja sesuai dengan ketentuan apa saja sih yang perlu ditulis di situ. Ya karena ini sebagai salah satu syarat ya untuk dokumen-dokumen yang disertakan gitu ya dalam pengajuan izin edarnya. Yang terakhir ya penanganan terhadap hasil dari pengamatan produk di peredaran. Ya, jadi kalau kita menemukan adanya keluhan-keluhan oleh konsumen ya atau laporan dari masyarakat, kita tidak boleh tutup mata. Bodoh lah, yang penting terjual produk saya. Enggak. Kita harus menelaah lebih lanjut, apalagi itu menyangkut dengan keamanan mutu, kesehatan. Waduh, itu fatal itu ya. Jadi harus diperiksa dulu, dievaluasi dulu, betul nggak laporan dari masyarakat ini memang produk kita ini tidak memenuhi syarat. Ya. Dicek lab dulu ya, dan tentunya ada penindaklanjutan. Apakah kalau sudah terbukti harus ditarik semua sesuai dengan nomor produksinya ya. Nah itu mau nggak mau dilakukan kalau memang ada keteledoran atau kesalahan dalam proses produksinya. Makanya sebelum produk itu diedarkan, pastikan betul-betul tidak ada masalah. Karena nanti yang rugi ya industri itu sendiri. Makanya dimatengkan, dimantapkan itu sebelum diedarkan. Nah, obat tradisional yang terbukti. Nah, ini tadi saya sebutkan ya. Kalau memang betul-betul tidak layak ya dan efek sampingnya itu membahayakan untuk kesehatan ya mau nggak mau ya. Artinya harus ditarik dari peredaran dan produk itu diapain? Dimusnahkan. Ya, tidak boleh digunakan. Apalagi diganti label itu nggak boleh. Ya, jadi ini demi untuk kesehatan masyarakat. Karena orientasi dari obat tradisional itu apa? Harus bisa menjaga atau menaikkan derajat kesehatan masyarakat. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk materi kita yang kaitannya dengan bagaimana sih cara pembuatan obat tradisional yang baik ya. Tentunya materi yang saya sampaikan ini belumlah maksimal ya karena hanya disampaikan dalam waktu yang singkat. Artinya silahkan kalian kalau ingin membaca lebih lanjut ini sudah banyak ya di internet ya atau di Google ya yang kaitannya dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya, kan kalian belum kuis ya. Berarti nanti saya minta jadwal saja, Vivi ya, untuk bisa menyediakan pekan depan untuk kuis obat tradisional ya. Nanti materinya yang dikuiskan saya sharekan di grup. Jadi kuisnya itu nanti menjadi kuis setelah UTS ya. Jadi untuk bisa menambah nilai kalian, karena sebetulnya harapannya saya sih tidak ada yang tidak lulus ya, dan tidak ada yang nilainya C ya, paling enggak B atau A ya. Karena ini sayang sekali kalau sampai nilainya di bawah B ya, karena tentunya akan mengganggu nilai-nilai yang lain. Makanya diseriuskan, difokuskan ya, betul dipersiapkan agar hasilnya maksimal ya. Oke, itu tambahan dari saya. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanyakan sesuatu yang mungkin di luar dari materi, boleh silakan. Ibu izin bertanya untuk pertemuan kita kan tinggal minggu depan ya, Bu. Itu apa praktikum. Nah, untuk upraknya itu sekalian atau ada jadwal sendiri, Bu? Upraknya nanti online aja, apa namanya, bisa diagendakan juga ya. Jadi ada tiga kegiatan ya. Pertama praktikumnya, kedua kuis, yang ketiga upraknya. Ya, kalau UAS kan sesuai dengan jadwal tuh. Nah, terserah kalian mau kuis itu mau dibarengkan dengan uprak atau bagaimana, tapi nanti bisa diatur lagi ya jadwalnya ya.
Karena kan ini lumayan juga kalau untuk mengerjakan, artinya tidak mengganggu jam-jam kegiatan kalian yang lain ya, terutama kalau masih ada praktikum atau ujian praktikum secara luring gitu. Nanti diinfokan aja ke saya kapan mau jadwal kuis sama upraknya, karena itu secara online aja. Baik Ibu, nanti Vivi carikan jadwalnya. Terima kasih Bu. Oke. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Pesan saya, baca kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan ya, karena bagaimanapun itu yang akan menunjang dalam proses ujian akhir semester kalian ya, dan tentunya membawa pemahaman secara khusus ya berkenaan dengan obat tradisional yang harapannya kalian paling tidak memahami itu secara prinsip-prinsipnya ya, meskipun tidak mendalam, paling tidak kalian mengenal ya apa itu obat tradisional dan bagaimana proses pembuatannya ya. Nah, untuk praktikum besok itu kita akan membuat dua produk ya. Pertama itu produk jamu, kedua itu adalah minyak ya. Dan saya memilih minyak yang biasa buat pijet ya atau minyak gosok ya. Jadi itu nanti akan di apa? Akan dibuat dari bahan-bahan rempah-rempah ya. Nanti bahan-bahannya akan saya sharekan di grup yang itu bisa kalian persiapkan. Ya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.